Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sniper Ngawur teman-teman ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya kedatangan tamu nih teman-teman. Teman hunting ya. Itu ya. Mana ini? Mana ini? Ya, itu ya. Mas Farel ya. Ya, oke. Kali ini dia bawa unitnya teman-teman. Tunggu ya. Oke, jadi ini unitnya Mas Farel mau di setting teman-teman ya. Kali ini kita mau berbagi, mau sharing lagi teman-teman ya, tentang bagaimana caranya memperkecil recoil supaya hentakannya tidak terlalu keras teman-teman ya. Nah, ini senapannya FX Royal model bullpup teman-teman ya. Tabungnya 500 cc, jenong ya, seperti ini ya. Ini oke, seperti itu teman-teman ya. Ini spek-spek hunting teman-teman. Hunting ruak-ruak tekukur belibis. Oke, kali ini saya ingin berbagi teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang senapannya itu recoilnya kencang ya teman-teman ya, keras ya, ditembak itu hentakannya itu lumayan teman-teman ya. Nah, ditembakkan itu sampai bunyi cetak gitu ya teman-teman ya, bunyi pukulan hammernya ini sangat keras. Oke, caranya itu ada berbagai cara teman-teman ya. Bisa caranya diperpanjang aspalnya. Nah, cuma kalau kita memperpanjang aspalep teman-teman ya, kita harus siap-siap tenaga ekstra karena kita harus buang angin, merubah aspalep. Setelah disesuaikan baru kita harus memompa lagi dari nol teman-teman ya. Nah, cara yang pertama. Yang kedua, dimajukan hammernya teman-teman ya. Jadi hammernya ini nanti bisa ditambah daging atau disenaikan baut teman-teman ya, disenaikan baut. Jadi nanti bisa di setting ya, kurang maju atau kurang mundur ya. Nah, sebenarnya untuk mengurangi recoil itu kita mengurangi langkah hammer teman-teman ya. Oke, seperti apa kali ini metodenya mau dimajukan hammernya teman-teman ya. Oke, seperti apa saksikan terus teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, lanjut, saya buka dulu unitnya teman-teman ya. Itu disambungnya di mana itu? Oke, ini sudah saya bongkar teman-teman ya. Nah, ini model triggernya seperti ini teman-teman, ini bullpup seperti ini ya. Oke, yang saya maksud tadi itu seperti ini teman-teman ya. Barangkali ada teman-teman yang pemula seperti saya ini mengalami senapannya recoilnya kencang ya, hentakannya kencang, powernya terlalu boros, sudah diganti perlemas masih boros ya. Ini solusinya teman-teman ya. Dia dirubah ya, kita ibaratkan ini aja teman-teman ya. Nah, anggaplah ini saya susah nih teman-teman, tak pakai tripod ya, kita pegang saja begini teman-teman. Nah, anggap saja ini aspalep teman-teman ya, aspentil. Nah, anggaplah ini hammer standby. Nah, di saat dikukang serak, nah jaraknya seperti ini, kisaran 1,5 cm atau 2 cm teman-teman ya. Nah, otomatis ini langkah pukulnya ini kan lebih jauh teman-teman ya. Nah, otomatis daya dorongnya lebih kuat, jadi recoilnya atau hentakannya itu lebih kuat teman-teman ya. Nah, otomatis bukaan palep yang ini akan jauh terdorong teman-teman ya. Nah, disitulah letaknya senapan jadi boros. Nah, satu boros biasa tidak stabil teman-teman ya, boros tidak stabil ya, seperti itu ya. Apalagi ini masih belum pakai regulator teman-teman ya. Nah, di saat nanti presurnya tinggi 2500, nah, dengan tekanan presur tinggi kan palep itu sangat berat teman-teman ya. Dipukul oleh hammer yang sangat kencang ini bisa-bisa itu teflonnya pecah teman-teman ya. Teflonnya pecah atau asnya ini bisa bengkok teman-teman ya. Nah, karena sama-sama kuat. Jadi ya harus diimbangi teman-teman ya, harus diimbangi. Nah, caranya bisa teman-teman panjangkan aspalepnya ini teman-teman ya. Diukur aspalepnya yang standar dengan yang mau diganti dikasih agak panjang, terserah bebas teman-teman ya, sesuai kebutuhan. Nah, hanya kalau teman-teman mengganti aspalepnya ini otomatis pasti teman-teman akan
pompa ini lagi teman-teman ya. Buang-buang tenaga, bukan buang-buang tenaga sih, memang capek ya teman-teman ya. Pastinya teman-teman sudah rasakan lah pompa dari 0 unit bocap seperti ini teman-teman ya. Jadi caranya supaya tidak membuang angin, kita akali di hammernya ini teman-teman ya. Bisa teman-teman tambahkan daging, bawa di tukang las teman-teman ya. Kira-kira diukur berapa mili, lalu teman-teman tempel seperti ini di sini ya. Anggaplah ini ya, teman-teman tempel sesuai kebutuhan, baru teman-teman las ya, bawa di tukang las kalau tidak punya las ya. Nanti otomatis dia akan jarak pukulnya itu akan lebih pendek teman-teman ya. Memungkinkan meminimalisir teman-teman, mengurangi recoil, mengurangi daya dorong sehingga power juga tidak terlalu boros teman-teman ya. Seperti itu. Bisa juga ditapkan baut teman-teman ya, baut 12 itu nanti ditap, nanti teman-teman enak setel-setelnya, tapi harus bawa di bengkel teman-teman ya, bengkel yang punya tap. Kalau saya biasa saya tambahkan daging aja teman-teman. Oke, langsung seperti apa, saya mau tambah daging dulu teman-teman ya, nanti saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Oke, ikuti terus teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini penampakannya teman-teman. Aduh, ngeblur ini kamera elek ini. Ya, ini ya, itu tadi sudah salah. Jadi seperti ini teman-teman ya. Tinggal ditambah daging teman-teman. Ya, ini ya. Ditambah daging seperti ini teman-teman. Bisa juga disenaikan baut. Bisa juga aspalnya yang diperpanjang. Cuma saya tambah daging seperti ini teman-teman ya. Sesuai kebutuhan ini saya menggunakan kepala baut 12 ya. Baut ukuran 12 ya, sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini nanti suatu saat kalau mau dikembalikan standar, tinggal dibuka bekas las-lasannya ini teman-teman ya. Jangan dilas full teman-teman ya. Seperti ini aja sudah cukup kuat ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, tinggal dipasang, disesuaikan sama unitnya. Kalau memang masih kepanjangan nanti dikurangi lagi teman-teman ya. Gitu, seperti itu teman-teman. Saya coba pasang dulu teman-teman ya. Nanti kita spill hasilnya. Kalau bisa nanti sekalian coba-coba tes akurasi teman-teman ya. Mudah-mudahan mounting kamera saya cukup di teleskop ini teman-teman ya. Oke, mantap. Mengantri teman-teman. Oke. Ya, oke teman-teman. Jadi sudah saya pasang ya. Ini sudah cukup ya. Ini jarak pukulnya menjadi 1 cm atau 10 mili teman-teman ya. Tadi awalnya di 1,5 cm. Kata yang punya recoilnya kencang, jadi saya kurangi jadi 10 mili, jadi 1 cm ya. Suaranya juga sudah enak teman-teman ya. Coba dulu kita cek sound. Aduh, ini saya agak ribet ini teman-teman ya. Oke, karena saya sendiri. Tes dulu teman-teman ya. Maaf ini kalau menyer-menyer teman-teman. Ya, suaranya juga lebih enak ya. Enggak terlalu gimana ya, kayak ada yang mukul besi cetak begitu teman-teman ya. Ini kemarin katanya yang punya ini sudah 2 kali ganti palep teman-teman ya. Teflonnya pecah karena pukulannya terlalu kuat. Ya, ini yang punya ini junior ini, dunia persanggungan teman-teman. Oke, saya rakit dulu teman-teman ya. Seperti itu caranya mengurangi langkah hammer. Ditambahi hammernya, bisa dikasih panjang aspalnya, bisa, terserah, bebas teman-teman mau pilih cara yang mana teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang masih pemula seperti saya, yang mengalami kebingungan senapannya tidak mau stabil, anginnya boros, sudah ganti per lemes masih boros. Caranya seperti itu teman-teman ya. Oke, saya rakit dulu teman-teman ya. Nanti kita coba tes akurasi, mudah-mudahan sesuai yang diharapkan teman-teman ya. Oke, kita masih lanjut teman-teman. Saya rakit dulu. Oke, ini sudah saya pasang teman-teman ya. Ini sudah ada di dalam mounting kamera, tinggal kita
cek akurasinya. Ini jarak sekitar 20-25an teman-teman ya. Ini ada metsil sebesar jempol ibu jari teman-teman ya, jempol kuku. Mudah-mudahan ini mau pas perkenaannya. Oke, itu shot pertama hit ya teman-teman. Mimisnya ini memakai mimis kiloan teman-teman. Masih kena teman-teman ya, serempet ya, lumayan lah kalau badan tergugur masih kena teman-teman. Oke, shoot ketiga ya, ini sekarang shoot keempat. Metsilnya goyang-goyang teman-teman. Shoot keempat. Oke, shoot kelima. Flyer teman-teman. Shoot ke-6. Shoot ke-7. Ya, flyer teman-teman ya. Shoot ke-8. Masih kena teman-teman. 9. Oh, 10. Oke, seperti itu teman-teman ya, 10 kali shoot. Lumayan ada yang beberapa flyer karena mimisnya ini mimis kiloan teman-teman ya. Seperti ini teman-teman unitnya ya. Ya itu, ini dia menggunakan mimis ini teman-teman ya. Nah, mimis kiloan, jadi wajar kalau ada flyernya teman-teman ya. Sekelas unit seperti ini dengan grouping mungkin setutup Maison itu sudah lumayan teman-teman ya. Mengingat kelasnya kelas hunting, ukur ruak-ruak itu sudah sangat cukup. Apalagi metsilnya ini hanya seukuran ini teman-teman ya, metsilnya itu ya. Ya bisa dibilang grouping rapat teman-teman ya. Hanya seukuran ibu jari ya. Oke, mantap. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, cara memperpendek langkah hammer supaya tidak terlalu boros, membuat pukulan hammer tuh dibuat seminimal mungkin supaya tidak boros, supaya lebih stabil ya, tujuannya supaya lebih stabil. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman, semoga itu dapat bermanfaat yang sedikit itu teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras teman-teman. Jos, gandos.